Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Podcast ini adalah kerjasama dari AMA Yogyakarta dan Tribun Jogja. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol, kita akan berbincang soal fakta-fakta yang menarik atau hal-hal yang unik di sekeliling kota Jogja dan hubungannya dengan bidang manajemen. Telah hadir di studio bintang tamu kita, tapi sebelum itu seperti kita tahu bahwa berbagai macam industri ini sedang muncul, berkembang, anak-anak muda melaju dengan pesat dengan beragam bisnis, termasuk adalah bisnis konsultan. Bagaimana kemudian konsultan itu bisa muncul, sustain, dan bisa menunjukkan eksistensinya di antara bisnis-bisnis yang lain. Kali ini kita telah kedatangan tamu. Beliau adalah owner dari Inisago, Ibu Rosalina Omega. Selamat pagi. Selamat pagi. Swadikap. Swadikap. Saya pikir orang Thailand. Swadikap. Dan seperti biasa ada rekan dari AMA Yogyakarta. Kali ini Pak Agus Kurniawan hadir untuk memberikan insight seputar manajerial. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Sehat semua. Ya, Ibu panggilannya Ibu Mega. Ibu Mega. Ibu iya. Mega adalah owner dari Inisago. Boleh diceritain nggak sih Inisago itu apa? Oke, jadi 2018 mungkin saya langsung aja ini ya. Sebelum pandemi itu? Sebelum pandemi, ya. Jadi kisahnya adalah 2018 saya mendirikan Inisago. Itu dulunya adalah bermula dari workshop center. Jadi kami membuat, waktu itu saya dengan partner saya membuat yang namanya workshop center. Kenapa? Karena saya suka banget dengan dunia edukasi sejujurnya. Tetapi dari edukasi itu, dari workshop center tersebut, ternyata dari mulut ke mulut rame waktu itu tuh Kak. Jadi rame banget. Terus kemudian malahan akhirnya banyak orang yang mau jadi klien. Nah itu kisahnya Inisago berdiri. Jadi dari workshop center, terus kemudian orang dari mulut ke mulut, oh udah deh percayain aja sosial media. Dulu kami awal mulanya sebelum menjadi consulting itu kami memang adalah digital marketing agency. Dari 2018 kami bantu banyak orang tentang social media management mereka. Lalu kemudian lambat laun ternyata kami bukan hanya membantu dari segi social media management mereka, tapi ternyata kami mulai beralih karena ternyata kami bisa bantuin bukan dari segi online-nya saja, tapi sampai dengan offline-nya. Jadi offline campaign-nya kami bantu juga, dan dari situ tahun 2019 kami beralih dari digital marketing agency, kami beralih menjadi branding and marketing consulting. Seperti itu Kak. Branding and marketing itu sejak tahun 2019. Oke, jadi berdiri 2018, 2019 branding and marketing consulting, betul. Dari mulai pelatihan, lalu ada orang yang mempercayakan. Karena menurut saya persoalan branding, persoalan marketing itu kan masalah trust, dan sesuatu yang besar. Betul. Karena perusahaan saya akan dibawa oleh pihak luar. Betul. Bagaimana cara membangun trust itu? Bagaimana cara membangun trust adalah satu, membuat yang namanya orang melihat hasil kerja keras kita juga. Jadi sebelum saya membangun yang namanya Inisago ini, saya punya satu brand namanya adalah Talking Card. Dan Talking Card itu adalah pertama kalinya saya berbisnis di situ. Jadi memulai bisnis dari 500.000 waktu itu. Dan waktu itu saya selalu menceritakan kepada seluruh peserta workshop saya bahwa ketika saya hanya punya uang 500.000, saya mempergunakan hanya Instagram saja. Dari situ saya bahkan bisa sampai terkenal di Bread Story. Jadi saya sampai diundang di pamerannya Bread Story. Lalu kemudian sampai dengan influencer banyak menggunakan Talking Card waktu itu. Jadi banyak sekali dari seluruh Indonesia. Kami mengubah konsep hanya buku tamu yang batik biasanya beredar di pasaran. Saya waktu itu membawa sebuah ide bagaimana sebuah buku tamu bisa berubah bahkan menjadi 3D guestbook seperti itu. Dari situ peserta workshop mulai percaya bahwa oh ternyata seorang Mega ini bisa memberikan yang namanya ideas, dan dari situ orang mulai trustnya dari mana? Ketika mereka mulai bertanya, pasti setiap kali workshop pasti ada bertanya kan ya, kayak mereka pasti akan bertanya, saya punya bisnis ini, saya punya produk ini, dan di situ saya mulai menunjukkan bahwa ketika saya bahkan mungkin sampai detik ini saya selalu bilang sama orang, beritahu sama saya 5 menit aja produk dengan barang Anda, nanti saya akan memberitahukan apa yang
bisa Anda boost, apa yang bisa Anda perbaiki dari produk dan service Anda, seperti itu. Wih, Dan di bisa situ, dicoba sekarang ya. boleh. Bagus akan boleh, cerita. boleh dicoba. Jadi itu setiap kali saya pergi kemanapun saya pergi, saya berbincang dengan banyak orang. Kenapa sampai menyebar seperti itu? Karena 5 menit ngobrol, saya biasanya akan memberikan insight. Oh, kelihatannya produknya harusnya kayak gini. Oh, sosial medianya saya lihat sebentar. Oh, harusnya kontennya harusnya seperti ini. Lalu kemudian servisnya, kelihatannya servisnya harus seperti ini. Dan dari situ ketika peserta workshop ini mendengarkan, saya teringat betul waktu itu pertama kalinya yang menjadi klien saya adalah Mochi Sakura namanya. Jadi dia punya mochi dan waktu itu langsung bertanya, caranya gimana nih supaya mochi saya bisa boom gitu. Dan waktu itu saya memberikan beberapa ideas yang langsung dipraktekkan. Dan kalau bapak sekalian mendengar nama Mochi Sakura sekarang ini ya, dia sudah salah satu brand oleh-oleh di Jogja yang udah lumayan banget terkenal seperti itu. Dan dari situ orang mulai, setiap kali mereka ngobrol, kasih tahu dong Bu, Kak, Ci gitu, ini saya punya produk kayak gini, service kayak gini, harus diapain. Nah ketika saya memberikan ide itu, terus kemudian mereka jadi mulai trust. Oh iya ya, karena orang lain nggak bisa memberikan itu, seperti itu. Oke, nice. Pernah nggak ngasih ide tapi nggak kerjasama, tapi idenya dipakai orang? Oh banyak. Karena sesuatu yang intangible gitu, yang mudah sekali di-copy, dimodifikasi sedikit. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalau buat saya adalah ketika saya memberitahukan sesuatu, ide apapun itu bukan berarti saya ingin orang itu langsung pakai saya seperti itu atau pakai jasa Inisago seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi rootnya adalah saya itu suka banget mengedukasi orang seperti itu. Karena balik lagi basic dari kenapa saya bangun bisnis, kenapa saya bangun Inisago, itu adalah karena saya pengen mengedukasi banyak orang bahwa mereka bisa punya sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Jadi ketika saya memberikan ide, saya itu benar-benar kayak tulus saja untuk kasih tahu bahwa brand kamu bisa lebih everlast ketika kamu melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Banyak nggak yang nggak pakai? Banyak. Ketika mereka, oh ya terima kasih, hanya dengan ucapan terima kasih. Tapi pada akhirnya buat saya nggak apa-apa, karena ucapan terima kasih aja buat saya itu udah sesuatu yang berharga sekali. Kenapa? Karena kalau ketika mereka bahkan memakai ide saya, dari situ saya merasa bahwa setidaknya hidup saya berharga. Jadi ide yang dipakai gitu ya? Iya betul. Berarti jualannya ide? Jualannya sebenarnya ide, tapi kemudian akhirnya banyak yang dieksekusinya oleh kami juga. Betul. Jadi karena dimulai dari konsep sampai dari kemudian berkembang jadi eksekusi. Betul sekali. Karena tadinya memang jualannya ide, Kak. Karena memang ketika orang kasih tahu produknya seperti ini, contohnya snack gitu ya, atau bakerynya ini harusnya diapain, atau misalnya ini servisnya harus diapain. Nah terus kemudian ketika saya berikan idenya harusnya kayak gini, mereka mulai ya terbuka dulu gitu. Paling penting kan memang membuka mindset orang ya. Jadi buka mindsetnya dulu, terus kemudian baru mereka ya dari ide itu kelihatannya bisa deh dilakuin. Nah ketika mereka mentok, saya udah coba nih ngelakuin ini tapi nggak bisa. Nah biasanya balik tanya lagi seperti itu. Jadi balik tanya lagi atau dibantu untuk ya udah kami aja yang lakuin gitu. Kadangkala bahkan seringnya dari mostly hampir seluruh klien kami, bukan kami yang menawarkan, kami bantu ya, tapi mereka yang boleh ya tolong dibantu seperti itu. Jadi memang kami bahkan sampai detik ini kami punya yang namanya waiting list klien seperti itu. Kami nggak mau langsung semuanya dimasukin ke tempat kami seperti itu. Maksimal berapa klien yang dihandle dalam satu waktu? Sebenarnya kalau maksimal berapa, kami nggak ada maksimalnya sih Kak. Kami sekarang ini kan ada 35an klien yang aktif ya. Tetapi yang jadi masalah adalah biasanya ketika kami interview di awal. Ketika kami interview di awal dan ini orangnya kelihatannya business ownernya, mohon maaf, atau C-levelnya itu agak susah ya mindsetnya untuk berubah. Biasanya kami tidak mau menerima sebagai klien seperti itu, atau kami masukin di waiting list klien aja seperti itu. Meskipun dipaksa, tahun lalu ada satu orang yang benar-benar maksa setiap minggu terus aja kontak kami, harus karena dia bawa satu produk dari US. Itu sesuatu yang berkaitan dengan brain gitu ya, dan ayo masukin gitu, pengen masukin. Tapi kami pikir setelah kami interview beberapa kali, kami rasa kelihatannya agak susah ini untuk mindsetnya berubah. Kami biasanya masukkan ke waiting list saja, atau bahkan kami tolak secara halus memang.
mindset, karena bagi saya tadi sukanya memang edukasi. Iya. Yang dijual ide, gagasan gitu. Betul. Lalu tidak semua orang itu kan terbuka menerima gagasan yang baru, betul. atau merasa digurui. Iya, Udah betul. bayar digurui lagi. Betul. Kendala apa sih yang pernah ditemui terkait dengan proses ini gitu? Banyak banget sih. Satu lagi memang selain mindset adalah biasanya pelit ya. Jadi banyak banget saya menemukan bahwa selain mindset yang suka berubah, business owner maupun C-level maupun tim manajemen itu biasanya pelit banget untuk berinvestasi untuk perubahan. Yes. Padahal bisnis yang maju, brand yang maju adalah satu, mindsetnya harus terbuka. Yang kedua adalah berani untuk menginvestasikan di platform yang tepat atau teknologi yang tepat atau satu perkembangan yang tepat seperti itu. Jadi kendalanya di dua itu. Investasi ke brand. Investasi ke brand ataupun investasi ke marketingnya. Oke. Iya. Nice. Ketika investasi ke marketingnya jelas. Peningkatan penjualan. Betul. Itu indikator. Lah kalau Betul. ke brand itu indikatornya apa, Mbak? Indikatornya adalah seberapa banyak orang membicarakan brand kita. Iya, betul. Berarti termasuk artis-artis yang bikin sensasi. itu Itu investasi loh. Iya. Itu investasi yang juga. dibayar malu aja ya. Iya, betul. Tapi ketika dibicarakan, itu berarti jadi top of mind. Iya, dan betul sekali. Itu yang dicari. Memang ada yang namanya cara positif dan cara negatif memang ya. Kalau yang tadi bikin sensasi itu kebanyakan memang negatif ya. Tetapi sebenarnya ada begitu banyak cara yang positif untuk apa sih? Untuk memang investasi di brand sehingga orang membicarakan kita. Kadang-kala mungkin di awal ketika kita baru starting point, itu kita belum bisa langsung mendapatkan feedback secara nyata ya untuk brand kita. Orang langsung ngomongin kita itu belum. Seperti contohnya Inisago sendiri. Inisago sendiri sampai detik ini kami tidak pernah melakukan yang namanya marketingin diri kami sendiri. Jadi kayak Google Ads, Meta Ads, kami tidak pernah melakukan itu. Bahkan kami sama sekali sampai detik ini sosial media kami sendiri pun bahkan kami tidak lakukan dengan benar-benar maksimal. Kenapa? Karena kami malahan semua klien yang datang itu by referral. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah orang membicarakan kami itu di lingkupan klien. Jadi klien membicarakan dengan referensinya mereka sendiri. Mereka ngobrol-ngobrol, terjadilah akhirnya mereka datang sama kami seperti itu. Nah, itu kenapa orang harus investasi ke brand mereka. Sebenarnya ketika brand mereka semakin banyak yang ngobrolin, maka sebenarnya semakin kita tahu pasti bahwa semakin exposure-nya tinggi nih, engagement-nya tinggi. Tapi semakin orang itu dikit ya yang membicarakan brand kita, maka semakin sebenarnya kita tahu persis bahwa ini bisa mati nih sebenarnya seperti itu. Makin lenyap, Kak. Atau brandnya diomongin, bentar lagi brand itu mati loh. Itu bisa jadi kan. Betul, itu bisa jadi, dan itu kan jadi kenyataan kan, Kak. Jadi di mana brand bisa jaga semakin banyak orang ngomongin aja terus gitu, Kak. Setiap saat kalau saya bilang dalam 1 tahun itu kita itu harus selalu bikin campaign yang orang tuh ngomongin, kayak orang tuh kayak menantikan dia bakalan bikin apa lagi nih, brandnya bakalan bikin apa lagi nih, brandnya mau bikin apa lagi nih gitu. Nah, setiap kali kita bisa bikin satu gebrakan lagi, termasuk dari apa ya, kalau saya bilang bukan hanya brandnya ya Pak, tapi juga timnya gitu. Jadi kalau timnya sekarang ini Kakak lihat ya, kalau brand-brand besar biasanya tim di baliknya juga mereka punya personal branding yang bagus-bagus banget gitu. Karena itu untuk mendukung bagaimana semakin banyak orang ngomongin dia semakin oke. Betul. Dan itu pun dilakukan oleh semua orang sekarang lewat media sosial kan. Betul. Melakukan branding, bagian-bagian terbaik dari hidupnya di-sharingkan, seakan-akan hidupnya indah. Betul. Karena memang ya itu realitas tapi sepotong yang kemudian di-boost gitu. Itu juga yang dilakukan di perusahaan. Sebenarnya enggak sih Kak. Kalau Kakak kita balik lagi ke tren marketing 2024 ya. Jadi tren marketing 2024 ini malahan sekarang orang itu sudah benar-benar bosen dengan yang namanya fake life seperti itu. Jadi kayak kalau kita lihat brand-brand yang sekarang maju, mereka tahu persis bahwa tren di 2024 malahan adalah menciptakan yang namanya semakin dekat dengan reality. Artinya kalau brand itu berani nunjukin pembuatan nih behind
behind the scene-nya pabrik nih kayak gini. Wah ini susah loh bikinnya. Saya misalnya contoh ada satu brand sepatu yang saya suka banget gitu. Dia berani menunjukkan, wah ini bikin packagingnya aja susah banget loh. Dan ini membutuhkan, jadi dia menceritakan tentang prosesnya, detail prosesnya. Jadi semakin dekat, bahwa ternyata dia punya pengalaman susah nih untuk bikin packagingnya. Itu semakin orang relate. Tapi semakin orang kalau kasih tahu cuma baik-baiknya aja. Betul. Biasanya sekarang orang sudah mulai meninggalkan itu. Betul. Iya seperti itu. Ya, karena kalau ngelihat di vlog artis itu kan, wah si ini jatuh berdarah gitu. Oh, yang nonton banyak. Iya. betul. Ya, bad news, good news ya. Iya, betul. Dan betul, memang ya itu betul. pengen lihat realitas hidup artis atau Iya, realitas betul. hidup apa yang pengen Betul. dilihat itu dari sisi tadi brandingnya. Betul. Kita beralih ke Pak Agus nih, seberapa penting sebetulnya membangun brand itu bagi perusahaan, dan sebetulnya apakah memang perusahaan itu sangat membutuhkan konsultan, dan di titik mana perusahaan harus bilang bahwa oke, saya butuh konsultan nih. Oke. Jadi kalau kita bicara brand, itu satu hal yang mungkin bisa dibilang terpenting ya, karena itu mukanya si perusahaan nih, itu yang dilihat orang. Gimana menciptakan satu brand image, menciptakan satu brand yang kuat, yang bahkan bisa bertahan sangat lama gitu. Yes. Nah, butuh nggak nih konsultan? Otomatis kembali ke perusahaan ya. Seberapa perusahaan itu punya SDM yang mampu untuk melakukan itu? Karena ini pekerjaan yang very specialized gitu. Jadi kalau ada expertnya, kita bisa percayakan ke expert, itu akan lebih memudahkan sebenarnya sebuah perusahaan itu dalam hal branding. Karena kalau kita bicara internal, sometimes nggak objektif nih. Kalau konsultan bisa ngomong nih sama owner, nggak bisa begitu, harus begini gitu. Kalau bawahannya ngomong sama owner nggak berani nanti. betul. Nggak berani. Jadi itu salah satu usaha pakai pihak eksternal untuk lihat objektif ya melihatnya. Oke. Mbak Mega merintis dari 2018 ini Sago. Di Jogja sendiri seberapa banyak sih perusahaan sejenis? Banyak. Kalau boleh dibilang berapa banyak, saya tidak cari data, tapi tadi malah diberitahukan bahwa mungkin ada sekitar 130-an ya digital marketing agency, tapi ya. Jadi agency yang memang mengelola ya untuk yang namanya kebutuhan mungkin digital marketingnya, digital brandingnya. Tapi kalau yang sebenarnya kalau yang seperti kami branding and marketing consulting, kalau kami lihat sebenarnya kalau di Jogja tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena yang memang benar-benar fokus dengan yang namanya pertumbuhan brand, bukan hanya sekedar posting di sosial media. Itu memang tidak terlalu banyak. Banyak memang kiblatnya adalah dari Jakarta, seperti itu. Baik. Oh iya ya, karena ini kota Jogja ya. Iya betul. Di Jakarta mungkin industrinya gede sekali. Betul sekali. Dan tadi disebutkan bahwa kesadaran untuk mau ngurusin brand, berinvestasi, dan itu memang besar. Tapi adakah upaya edukasi kepada klien-klien dan orang yang belum pengen jadi klien dan kepengen jadi, ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh Inisago untuk ada. Jadi kami sendiri tetap komitmen bahwa balik lagi kami ini adalah sebenarnya asal mulanya sebagai workshop center. Jadi di tahun ini pun kami mulai komit lagi untuk memberikan yang namanya kelas workshop. Jadi kelas workshop itu kami buka karena memang ada beberapa orang yang bahkan dari luar kota minta untuk kami dibuatin dong online class, dan akhirnya kami membuka. Dimulai dari Lebaran kemarin ya. Lebaran kemarin kami sudah mulai buka yang namanya workshop. Workshop kelas kami itu sekarang mungkin tidak gratis karena kami sekarang sudah membuat satu ladder ya. Satu ladder untuk price-nya sendiri. Tapi itu secara harga sangat-sangat murah sekali sehingga semua orang kami harapkan bisa join juga. Dan disitulah kami mulai mengedukasi. Kami mengedukasi memang balik lagi ke kota kami tercinta ini yakni Jogja. Karena kalau di Jakarta udah nggak perlu diedukasi terlalu banyak. Tetapi kalau di Jogja masih banyak banget. Jadi kami kembali lagi melakukan yang namanya workshop seperti itu untuk edukasi. Tetapi kalau untuk klien-klien yang memang tadi nih kesusahan gitu ya. Bagaimana cara kami mengedukasi? Caranya adalah dengan kami memberikan yang namanya meeting secara reguler, di mana di meeting itu kami memberitahukan forecastnya seperti apa kalau memang kalian berinvestasi di sini. Tapi kalau misalnya nggak berinvestasi pun
ya nggak apa-apa. Tapi dari forecastnya hasilnya pasti akan berbeda seperti itu. Workshop itu ditujukan pada perusahaan atau ke orang yang pengen jadi konsultan atau pengen jadi Bukan, brand kalau kami specialist? memang UMKM, jadi pemilik bisnisnya seperti itu. Jadi kami memang targetkan untuk tim dari manajemen atau memang dari business owner-nya sendiri seperti itu. Oke, jadi business owner dari Iya. manajemen itu dikasih pelatihan. Betul. Dulu gratis, sekarang berbayar. Iya betul. Karena sekarang kita sudah langsung lanjut teori plus praktek. Jadi contohnya branding guideline itu caranya gimana sih? Ada banyak yang nggak tahu caranya pakai branding guideline sehingga banyak orang yang antara packaging dengan sosial medianya nggak nyambung gitu. Jadi chaos gitu ya. Jadi orang kayak nggak akan pernah mengingat brandnya dia karena baik dari logo, dari fontnya, baik sampai sosial medianya semuanya nggak nyatu gitu. Nah itu kami kasih workshop, kasih tahu caranya bagaimana nih membuat branding guideline yang benar dan langsung praktek seperti itu. Oke. Menurut Mbak Mega berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak pelatihan itu sampai dia kemudian merasakan manfaatnya untuk bisnisnya? Oke. Kalau dari contoh kemarin workshop yang terakhir saja, saya nggak bicara 5 tahun yang lalu, saya bicara dari workshop terakhir 1 minggu yang lalu. Kalau dirasa langsung efek sih ya. Jadi ketika saya selalu menanyakan, contohnya orang-orang yang ikut kelas saya di marketing 4.0 dan marketing 5.0 kemarin, saya tanyakan gimana dari workshop tadi dapat sesuatu nggak? Saya pasti akan langsung tanya dan mereka langsung wah banyak banget nih Ci. Jadi saya langsung bisa praktekkan apa yang bisa saya lakukan, yang setidaknya sekarang ini bisa saya lakukan. Jadi kalau untuk dampaknya bisa langsung terasa. Tapi kalau ditanya dampak untuk brandnya bisa kapan? Mungkin tergantung dari apa yang dia lakukan sendiri seperti itu. Oke, baik. Dan di belakang itu tentu ada tim riset lagi ya untuk melihat seberapa banyak yang membicarakan itu. Betul. Dan tone pembicaraannya apakah positif, negatif atau netral betul, gitu ya. Betul sekali. Oke. Wah, menarik sekali. Pak Agus tadi sudah disampaikan, kita udah ngobrol-ngobrol soal bagaimana Inisago berjalan. Tapi kita akan lebih sekarang kalau dari sisi operasional Inisago sendiri. 12 orang ya? Iya betul. 12 orang yang bekerja di Inisago. Bagaimana cara maintain 12 orang untuk mengerjakan 30 klien atau 35 klien di saat yang bersamaan? Oke, jadi memang itu salah satu hal yang orang sering bertanya sama kami, bagaimana dengan kapasitas seperti itu, 12 orang tapi bisa handle 35 klien aktif. Dengan desainer tadi berapa? 2. Iya. Tipes ya desainer. Desainernya tipes ya, enggak juga, mereka sehat sekali. Jadi dengan 2 orang bagaimana caranya? Yang pertama memang job desk. Job desk itu memang harus kita breakdown kan dengan sangat detail sekali. Saya biasanya di awal tahun kita bikin struktur. Jadi sesuatu di awal tahun itu kami biasanya evaluasi strukturnya itu di tahun lalu udah benar atau belum. Lalu kemudian di tahun depan kami punya goal seperti apa, klien itu seperti apa yang akan kami mau capai dengan yang existing, dengan yang nanti akan kami capai ini. Lalu kemudian dari situ baru kami buat strukturnya. Seperti itu kami buat strukturnya, dan dari struktur tersebut saya biasanya akan melihat orang ini kelihatannya dia punya kemampuan apa aja. Saya breakdown kan, orang ini kelihatannya punya kemampuan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia mampu untuk menghandle apa. Contohnya adalah CEO kami. CEO kami itu dia nggak mungkin akan saya pasrahin bagian desain karena dia jago banget di operation. Semua yang bagian tentang operation itu dia oke banget, dan itu sebabnya saya pasrahin dia hanya untuk operation. Tapi desainer saya lihat selain dia bisa ngedesain, dia jago banget untuk apa, ngedit video. Ya udah, jadi dia bisa handle desain plus dia handle edit video juga seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan jam kerjanya, bagaimana dengan manajemen. Sekali lagi semuanya bergantung banget dengan teknologi. Dan kami menggunakan yang namanya sistem seperti Notion, lalu kemudian Slack. Bagaimana kami notifikasi itu wajib banget untuk benar-benar rapi. Jadi semua orang tahu persis saya hari ini to-do list-nya ngapain. Dan kita punya rule sebenarnya. Rule-nya adalah sebelum jam 3 sore semua pekerjaan itu sudah harus selesai. Ya, jadi dia masuk jam 9, ya jam 3 semua pekerjaan harus selesai. Kenapa? Jam 3 sampai jam 5 mulai tahun ini kami sudah mulai workshop. Jadi mau nggak mau jam 3 sampai jam 5 mereka sudah nggak boleh pegang pekerjaan. Workshop untuk karyawan? Bukan, workshop untuk orang luar tadi. Iya, betul. Jadi udah event workshop lagi. Iya, betul. Kerjanya harus beda lagi. Iya, betul. Seperti itu. Jadi seru juga ya. Dimulai dari ide, gagasan, konsep,
Dan ternyata itu bisa dimonetisasi, bisa dilakukan dan berpengaruh terhadap industri dan membangun industri UMKM gitu. Nah, Pak Agus sendiri menilai tren industri perusahaan yang berbasis ide ini, ya baik itu marketing, branding, kedepannya itu seperti apa dan apa yang dibutuhkan sih untuk membuat usaha-usaha sejenis ini dan supaya survive itu gimana? Banyak kan pertanyaanku. Oke. Industri ini industri yang akan dianggap oleh orang mudah. Orang udah bisa bikin konten menganggap sudah bisa branding, sudah bisa digital marketing gitu, sudah bisa bikin ngelola IG atau TikTok atau semacamnya, sudah bisa dianggap digital marketing gitu. Sehingga industri semacam ini akan dengan mudah muncul gitu, menjamur. Tapi sustainnya pasti akan kembali ke masing-masing ya. Artinya kalau itu memang dikelola dengan baik, manajemennya tadi kan luar biasa ya dengan jumlah karyawan segitu, artinya job desk itu pasti detail tadi disebutkan. Kemudian penilaiannya pasti jelas, KPI-nya. Karena kalau enggak, mana bisa gitu, nggak bisa perform dengan jumlah seperti itu. Nah, sehingga industri semacam ini sebenarnya semakin banyak dibutuhkan gitu. Semakin banyak dibutuhkan, semakin banyak orang butuh jasa seperti ini. Tapi penyedianya memang tidak banyak yang bisa benar-benar ya. Gitu. Dan konsisten memberikan layanan terbaiknya. Oke, baik. Penutup nih untuk Ibu Mega. Apa yang membedakan Inisago dengan penyedia sejenis dan apa yang akan membuat Inisago makin bersinar di tahun-tahun ke depan menurut Bu Mega? Oke. Yang membedakan adalah culture-nya dari tim kami sendiri. Karena culture dari tim kami adalah kami seperti tadi saya sampaikan bahwa culture kami ada itu bukan sekedar cari yang namanya uang seperti itu. Kami bukan hanya sekedar mencari yang namanya profit. Tapi culture kami adalah balik lagi bahwa ketika kami memberikan yang namanya layanan service kami itu niat kami adalah murni untuk membantu orang. Jadi memang kami benar-benar berusaha memberikan yang terbaik, ide terbaik, lalu kemudian konten-konten terbaik, lalu kemudian campaign-campaign terbaik, iklan harus terbaik. Kenapa? Karena kami percaya dari situlah kami bisa membantu brand itu untuk jalan. Kenapa? Karena setiap kali saya menyampaikan kepada tim, ketika kita bisa bantu satu brand, dari brand tersebut kita nggak pernah tahu bagaimana ownernya sendiri bisa membantu ribuan orang, mungkin pabriknya, mungkin restorannya, kita nggak pernah tahu. Tetapi dengan kita memberikan layanan terbaik dengan tujuan membantu mereka, setidaknya kita bisa membantu ribuan orang bisa hidup seperti itu. Itu USP kami, culture kami adalah ide. Balik lagi bahwa seperti tadi saya sampaikan, 5 menit ngobrol bersama dengan tim kami, maka kami bisa langsung memberikan ide bagaimana cara merebranding produk maupun service yang UMKM butuhkan seperti itu. Wih, luar biasa. Anda 5 menit ngobrol dengan saya pinjam 100. Itu branding saya. Oke, pembicaranya menarik tapi waktu juga yang memisahkan kita. Durasi kita terbatas. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk inspirasinya. Dan kita jumpa lagi di episode Amazing Jogja berikutnya. Tentu dengan inspirasi-inspirasi menarik di sekeliling kota Jogja. Hari ini kita belajar jualan ide. Ide bisa jadi cuan. Wah, ide bisa jadi industri yang menarik dan berkembang di Yogyakarta. Demikian episode kali ini. Ketemu lagi di episode depan dan juga ingat yang mau memberikan saran, masukan terkait siapa aja sih yang menarik untuk diundang dan fenomena apa yang penting untuk dibahas di podcast ini, silahkan kirimkan ke official account kami untuk kami datangkan pembicara yang sesuai untuk menjawab kegelisahan atau rasa penasaran Anda semuanya. Oke, sampai jumpa. Saya Trisna Pradita dan juga rekan semua undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.